Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One.com. Berita One News Internasional hari ini bakal membahas Venezuela mengerahkan kapal perang dan drone untuk berpatroli di sepanjang garis pantai, menanggapi 3 kapal perusak Amerika Serikat yang mendekati wilayah tersebut. Informasi lainnya adalah pemerintah wilayah Rostov, Rusia Selatan, menyatakan kalau kebakaran besar di kilang minyak Novosatinsk berhasil dipadamkan Selasa 26 Agustus 2025. Itu artinya api baru bisa dipadamkan hampir seminggu setelah serangan pesawat tak berawak Ukraina membakar fasilitas itu. Kilang tersebut yang memproduksi bahan bakar terutama untuk ekspor diserang pada Kamis malam. Korea Utara menilai latihan gabungan Amerika Serikat-Korea Selatan membuktikan niat Amerika Serikat untuk menduduki semenanjung Korea dan menyasar negara musuh di kawasan. Pyongyang memperingatkan jika latihan terus dilakukan, kedua negara akan menghadapi situasi yang tidak menyenangkan dan membayar harga mahal. Peringatan itu disampaikan Wakil Kepala Staf Umum Tentara Rakyat Korea, Kim Yong-bok, melalui televisi pemerintah KRT. Kim tidak menyinggung soal rencana pertemuan puncak Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sementara itu, Korea Selatan dan Amerika Serikat mengumumkan latihan gabungan besar-besaran pada 18 Agustus. Latihan pertahanan tahunan itu disebut Ulchi Freedom Shield atau UFS. Tahun ini UFS dijadwalkan berlangsung selama 11 hari dengan penyesuaian pada 20 dari 40 agenda pelatihan. Penjadwalan ulang hingga September dilakukan dengan alasan cuaca ekstrim, bukan karena faktor politik. Latihan akan menguji respons terhadap ancaman nuklir Korea Utara serta penggunaan teknologi modern dalam perang. Pejabat militer Seoul menyinggung konflik Ukraina dan Timur Tengah sebagai referensi dalam perencanaan. Latihan juga mencakup simulasi peluncuran rudal Korea Utara, namun tanpa skenario uji coba nuklir Pyongyang. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung secara terbuka meminta Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantu mewujudkan perdamaian di semenanjung Korea.
Permintaan itu disampaikan Lee saat bertemu Trump di kantor Oval Gedung Putih Senin 25 Agustus waktu setempat. Lee bahkan melontarkan ide simbolis seperti pembangunan Trump Tower di Korea Utara hingga kemungkinan Trump dan Kim bermain golf bersama sebagai bagian dari upaya mencairkan hubungan. Menanggapi hal itu, Trump menegaskan dirinya memiliki hubungan baik dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Ia juga sempat membuka peluang mempertemukan langsung Lee Jae-myung dengan Kim Jong-un. Pertemuan Lee dan Trump berlangsung hanya beberapa pekan setelah Washington dan Seoul menyepakati perjanjian dagang baru. Yang menetapkan tarif ekspor Korea Selatan ke Amerika Serikat maksimal 15%. Trump menegaskan kesepakatan itu tetap sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat. Sebelum bertemu Lee, Trump sempat menyinggung situasi politik di Korea Selatan melalui media sosial menyebut adanya pembersihan atau bahkan revolusi. Komentar itu merujuk pada penggerebekan gereja serta pangkalan militer Osan oleh aparat Korea Selatan terkait penyelidikan kasus korupsi yang menyeret mantan ibu negara Kim Kon-hee. Pertemuan di Gedung Putih ini menjadi penanda awal hubungan resmi kedua pemimpin, di tengah isu perdagangan dan ketegangan berkepanjangan di semenanjung Korea. Rusia menuduh Ukraina meluncurkan serangan drone yang memicu kebakaran di pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Kursk. Serangan itu menyebabkan kerusakan pada transformator tambahan di fasilitas nuklir terbesar di kawasan Chernozemye Tengah. Dampaknya, kapasitas operasi salah satu reaktor berkurang hingga 50%. Badan Tenaga Atom Internasional IAEA menyebut tingkat radiasi masih dalam kondisi normal. PLTN Kursk berlokasi 60 km dari perbatasan Ukraina dan berdiri di tepi sungai Seim. Fasilitas ini memiliki kota satelit bernama Kurchatov yang jaraknya hanya 3 km dari kompleks utama. Pembangkit dilengkapi 4 reaktor RBMK-1000 dengan kapasitas masing-masing 1000 MW.
Unit pertama mulai beroperasi sejak tahun 1976, disusul unit kedua pada 1979, unit ketiga pada 1983, dan unit keempat pada 1985. Dengan kapasitas sebesar itu, Kursk menjadi salah satu dari 3 PLTN terbesar di Rusia. Kursk juga termasuk dalam jajaran 4 produsen listrik terbesar bersama Balakovo, Leningrad, dan Sayano-Sushing. Fasilitas ini menjadi tulang punggung energi kawasan Seryozhye Tengah yang menopang sektor industri dan pertanian Rusia. Pemerintah wilayah Rostov, Rusia Selatan, menyatakan kalau kebakaran besar di kilang minyak Novosakhtishnik berhasil dipadamkan Selasa 26 Agustus 2025. Artinya api baru bisa dipadamkan hampir seminggu setelah serangan pesawat tak berawak Ukraina membakar fasilitas itu. Kilang tersebut yang memproduksi bahan bakar terutama untuk ekspor diserang pada Kamis malam. Petugas pemadam kebakaran berjuang memadamkan api selama berhari-hari menggunakan begitu banyak air sehingga masyarakat sekitar mengalami kekurangan air hingga pasokan pulih pada Senin 25 Agustus 2025. Kilang minyak Novosakhtishnik dengan kapasitas pemrosesan 110.000 barel minyak per hari dianggap sebagai salah satu kilang minyak terpenting di Rusia Selatan, terletak sekitar 10 km atau 6,2 mil di sebelah timur perbatasan dengan Ukraina. Kilang ini sering menjadi sasaran serangan pesawat nirawak. Serangan pesawat tak berawak Ukraina baru-baru ini terhadap kilang minyak Rusia telah mendorong harga grosir bensin ke rekor tertinggi dan memicu kelangkaan bertepatan dengan puncak permintaan musiman dari petani dan wisatawan. Reuters memperkirakan bahwa 17% kapasitas kilang minyak Rusia atau 1,1 juta barel per hari telah terganggu. Sementara itu, Gubernur Sylyusar mengatakan serangan pesawat tak berawak Ukraina semalam merusak rumah-rumah di wilayah Rostov, tetapi tidak menimbulkan korban jiwa atau cedera. Presiden Donald Trump pada Selasa 26 Agustus menyatakan bahwa ia siap menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia apabila Vladimir Putin gagal menyetujui gencatan senjata. Ia juga memperingatkan adanya konsekuensi serius jika hal tersebut tidak dipenuhi. Trump menegaskan bahwa tujuan utama adalah mengakhiri konflik. Ia menjelaskan bahwa langkah yang diambil akan berupa sanksi ekonomi, sebab Amerika Serikat tidak akan terlibat dalam perang dunia.
Sementara itu, ribuan warga sipil Ukraina telah menjadi korban dalam invasi besar-besaran yang dilancarkan Rusia sejak 2022. Para analis memperkirakan lebih dari 1 juta tentara dari kedua belah pihak tewas atau terluka. Pertempuran pun terus berlangsung tanpa henti, termasuk serangan yang menyasar fasilitas energi. Di sisi lain, Rusia tetap bersikeras pada tuntutan lamanya agar Ukraina menyerahkan wilayah yang masih dikuasai di 2 daerah timur. Moskow juga mengusulkan pembukuan garis depan di 2 wilayah selatan yang diklaim sepenuhnya sebagai miliknya, serta kemungkinan mengembalikan sebagian kecil wilayah Ukraina lainnya yang saat ini berada di bawah kekuasaannya. Работоплата, получается, будете на карту Газпромбанка. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan para pria menandatangani kontrak dinas militer di sebuah kantor rekrutmen di Saint Petersburg. Pusat-pusat perekrutan semacam ini secara resmi disebut sebagai titik seleksi. Mereka yang memenuhi syarat untuk mendaftar adalah penduduk Saint Petersburg dan wilayah lain di Rusia berusia 18 hingga 65 tahun yang sehat jasmani. Menurut kementerian, staf kantor rekrutmen akan memberikan saran kepada kandidat mengenai syarat dan ketentuan kontrak berdasarkan pendidikan, riwayat pekerjaan, dan pengalaman militer sebelumnya. Rekrutan baru di Saint Petersburg menerima uang sekaligus sebesar 2.500.000 rubel atau sekitar 507,8 juta rupiah. Mereka juga mendapat gaji bulanan mulai dari 210.000 rubel atau sekitar 42,6 juta rupiah. Setelah kontrak ditandatangani, personel layanan baru akan dikirim ke berbagai unit di seluruh distrik militer Leningrad untuk pelatihan dan layanan selanjutnya. Pasukan distrik militer Leningrad ditempatkan di Rusia Barat Laut dan juga dikerahkan dalam operasi militer khusus di Ukraina. Давайте, Валюша. Все, давай, Рома. Все будет хорошо. Так, а там какое-то основание. Работоплата, получается, будете на карту Газпромбанка. Pemerintah Rusia mengklaim telah melancarkan serangan di berbagai wilayah Ukraina pada Selasa 26 Agustus 2025.
Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan dalam 24 jam terakhir, pasukan mereka menargetkan 142 lokasi, termasuk pusat kendali dan peluncuran drone Ukraina. Tak hanya itu, tempat penempatan sementara pasukan Ukraina dan tentara bayaran asing turut menjadi target serangan tersebut. Serangan itu berhasil menghancurkan tank, artileri, beberapa stasiun perang elektronik, dan gudang suplai Ukraina. Selain itu, pertahanan udara Rusia diklaim telah menembak jatuh 6 bom berpemandu, 1 rudal jarak jauh Neptune, dan 191 drone milik Ukraina. Di sisi lain, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan khususnya menggelar operasi khusus di Crimea yang berhasil melumpuhkan fasilitas logistik militer Rusia. Ukraina juga membantah klaim Rusia yang menyatakan 2 desa, Zaporozhye dan Novoryevivka di Oblast Dnipropetrovsk sudah dikuasai oleh pasukan Rusia. Menurut Ukraina, pertempuran di wilayah tersebut masih berlangsung dan pasukan mereka berhasil menghentikan kemajuan Rusia. Pemerintah Ukraina mencabut larangan berpergian bagi laki-laki berusia 18 hingga 22 tahun selama masa darurat militer. Sebuah langkah yang menandai perubahan signifikan dalam kebijakan mobilisasi sejak invasi Rusia pada 2022. Keputusan itu diumumkan kabinet pada Selasa 26 Agustus 2025, setelah sebelumnya Ukraina menetapkan mobilisasi umum dan wajib militer sejak awal perang. Dalam situasi normal, usia minimum untuk mengikuti wajib militer di Angkatan Bersenjata Ukraina adalah 25 tahun. Namun, aturan khusus diberlakukan ketika darurat militer berlangsung. Perdana Menteri Yulia Shiridenko menyampaikan bahwa aturan penyeberangan perbatasan kini diperbarui. Dengan kebijakan ini, pria berusia 18 hingga 22 tahun diperbolehkan meninggalkan negara meski status darurat militer masih berlaku. Ketentuan tersebut juga mencangkup warga Ukraina yang pulang dari luar negeri. Kebijakan ini muncul di tengah perkembangan diplomatik baru yang dipicu keterlibatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pada awal Agustus, Trump bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska dan mengklaim membawa komitmen Moskow untuk mengakhiri konflik. Beberapa hari kemudian, ia mengadakan pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersama sejumlah pemimpin Eropa serta NATO untuk membicarakan gencatan senjata permanen. Meski demikian, jalan menuju perdamaian belum menemui titik temu. Zelensky keberatan menerima syarat yang ditawarkan, termasuk penyerahan sebagian wilayah kepada Rusia dan larangan bagi Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Kedua poin itu masih menjadi hambatan utama dalam upaya menghentikan perang. decir que nosotros no procesamos ningún cultivo de drogas, 28 estructuras logísticas, 3 astilleros, pero esta semana llevamos 6. Y mujeres en todo el lado venezolano, de refuerzo sobre los que ya tenemos, de refuerzo sobre los que ya tenemos. Venezuela mengerahkan kapal perang dan drone untuk berpatroli di sepanjang garis pantai, menanggapi 3 kapal perusak Amerika Serikat yang mendekati wilayah tersebut. Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino dalam video di media sosial mengumumkan pengerahan drone dalam jumlah signifikan serta patroli angkatan laut di pesisir Karibia. Ia menegaskan kapal-kapal berukuran besar juga ditempatkan di wilayah perairan utara yang diklaim sebagai teritorial Venezuela. Langkah ini dilakukan di tengah ketegangan yang meningkat dengan Washington setelah pekan lalu Amerika Serikat mengirim 3 kapal perang dan 4.000 marinir menuju Venezuela. Pemerintahan Trump beralasan pengiriman itu untuk menekan perdagangan narkoba. Amerika Serikat menilai Presiden Nicolas Maduro turut mengendalikan sindikat narkoba di Venezuela yang semakin meresahkan. Pada Selasa 26 Agustus, sumber Amerika Serikat mengatakan kepada AFP bahwa Presiden Donald Trump juga mengirim 2 kapal tambahan ke Karibia. Kapal penjelajah berpeluru kendali USS Erie dan kapal selam bertenaga nuklir USS Newport News dijadwalkan tiba pekan depan. Sejumlah analis menilai meski ada pengerahan militer besar-besaran, kemungkinan invasi atau serangan Amerika Serikat ke Venezuela tetap kecil. Warga di jalanan Venezuela juga banyak yang menganggap ancaman tersebut hanya gertakan politik. Maduro yang mengklaim masa jabatan ketiga dalam pemilu Juli 2024 penuh tuduhan kecurangan, tetapi bertahan meski kebijakan tekanan maksimum Trump gagal menjatuhkannya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.